Halo sahabat-sahabat DHI dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia yang melihat video-video saya, yang melihat channel-channel saya. Terima kasih Anda sudah masuk dalam video ini, melihat video ini channel saya. Saya minta kalau Anda menyukai video-video saya, Anda bisa menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Mendukung channel saya biar channel saya lebih berkembang. Saya adalah memberikan motivasi dorongan kepada teman-teman yang sepaham dan yang ingin berkembang, ya teman-teman. Kali ini saya akan sharing-sharing kepada Anda, lalu memberikan suatu pembuktian kepada Anda tentang apa yang saya lakukan selama ini, ya. Ada beberapa yang saya kerjakan saat ini, termasuk sebagai seorang kreator. Ya, dulu ada orang yang menghalangi saya untuk menjadi seorang kreator, tetapi saya harus berhasil melewatinya dan telah membuktikan bahwa saya bisa menjadi seorang YouTuber yang memang sudah berpenghasilan dari YouTube, teman-teman. Ya, itu yang pertama. Jadi ada orang yang mencekal saya, tapi saya tidak sepaham dan saya tidak terima cara berpikir dia, karena yang menentukan hidup saya adalah saya. Oke, teman-teman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ada juga seorang yang selalu menyinyir aplikasi yang saya jalankan dan teman-teman jalankan, lalu mengatakan saya ini mengibuli saudara-saudaranya. Saya sering bertanya, mana saudara-saudaramu yang saya kibuli, ya, yang TT itu, tapi dia nggak bisa tunjukkan. Sebenarnya kalau Anda tahu, Anda perhatikan, selalu mengatakan mengkibuli saudara-saudaranya itu kami yang dimaksud. Sebenarnya dia nggak sadar, sebenarnya dia yang mengkibuli penonton-penontonnya di YouTube. Benar nggak? Dia yang ngibul. Dia mengatakan PSE menghina VTube, PSE tidak bisa didapatkan. Dia ngibul, PSE ada. Iya kan? Lalu mengatakan PMSE. Harusnya bukan PSE, PMSE. PMSE berhasil didapatkan di VTube. Buktinya apa? Dia pernah mengatakan pada kolom komentarnya bahwa ada yang bertanya ke dia, Pak Bos, bagaimana VTube ini? Keluar nggak izinnya? Dia mengatakan keluar ke neraka. Itu kalimat apa tuh? Itu kan ngibul, menghina, meremehkan kan? Tapi terbukti, yang ngibul siapa? Dia ngibul. Dia pernah mengatakan bahwa saya ini sudah ditangkap, anak ini. Mana bukti penangkapannya? Artinya apa? Tidak terbukti, ngibul lagi. Memang anak-anaknya selalu mengatakan bahwa ada data, tapi data itu data apa dulu? Kalau data dari media sosial itu adalah opini, perbincangan yang belum bisa disebutkan data yang valid. Iya kan? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lalu pernah mengatakan seperti ini ya, yang membahas tentang SEO. Perhatikan baik-baik. Beberapa hari yang lalu atau sudah 1 mingguan dia mengatakan gini, tunggu aja mungkin malam hari ini setelah dinyatakan saat itu SEO ilegal kan dari OJK. Lalu dia membahas besok harinya lalu mengatakan gini, tunggu aja mungkin hari ini akan diblokir dan tidak bisa dimainkan lagi. Proses pemblokiran ya kan? oleh Kemkominfo. Ya kan? Ya kalau hari ini ya kan? kemarin atau hari ini ya masih kan? bisa diakses karena pemblokiran itu butuh ya waktu kan? 1 sampai 2 kan? atau 3 hari. Ya kan? Tunggu aja sebentar lagi. Tapi faktanya sampai sekarang SEO masih bisa dimainkan. Kenapa? Karena SEO adalah cryptocurrency yang saya percayai. Iya kan? Dan izinnya itu adalah MSB Amerika setara dengan cryptocurrency lainnya. Tidak ada negara pun yang bisa intervensi untuk memblok, bahkan pribadi yang bisa memblok. Iya kan? Apalagi sekelas dia. Aduh, siapa dia? Sebelum saya menjalankan SEO dan join di SEO, teman-teman, SCW, tanda kutip, saya berkelahi dengan tim kepala pemasaran untuk Asia Pasifik. Saya utarakan permasalahan yang ada lalu mengatakan tidak ada satu negara yang bisa memblok. Dan terbukti. Jadi siapa yang ngibul? Si TT, si Ubanan yang ngibul. Kan saat itu dia mengatakan, tunggu aja akan diblok. Tapi sampai sekarang, kemarin saya masih bisa WD. Teman-teman yang lain masih bisa WD. Artinya apa? Terbukti SEO sangat luar biasa. Dan terbukti yang disampaikan Ubanan, ngibul. Iya kan? Mau ngomong apa lagi teman-teman? Yang saya ngomong di VTube, terbukti kan semua. Karena apa? Saya memberikan dorongan motivasi kepada teman-teman semua. Sedangkan dia mengatakan ponzi-ponzi VTube dinormalisasi. Pernah mengatakan Mimers juga ponzi dinormalisasi. Ponzi itu tidak mungkin dinormalisasi karena pembagiannya itu tidak masuk akal. Masuk akal, keuntungan sampai 40-50%. Sedangkan VTube itu adalah memang ada suatu sistem pembagian yang memang bukan ponzi. Ya. Jadi seperti itu, otaknya dia tuh selalu sepertinya apa ya,
mungkin pernah trauma kali ya dengan bisnis-bisnis yang lalu, maka setiap apapun yang berkaitan dengan jaringan selalu dinyatakan ponzi. Ada yang berkaitan dengan jaringan ponzi. Itulah. Padahal tidak semua yang berkaitan dengan jaringan itu adalah ponzi, bukan. Jadi ponzi itu adalah suatu bentuk memang piramida yang dimana mengajak member yang baru lalu menutupi pembayaran member-member yang lama, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Tapi dia selalu menyatakan ponzi, padahal tidak terbukti. Dia tidak bisa menunjukkan. VTube sendiri sejak di take down saat itu, dia terus memasang badan untuk member-membernya. Kantornya dibangun. Terus ada komunikasi yang harusnya tidak perlu juga dilakukan sebenarnya. Tapi terkesan member-member juga terkesan ingin memaksa dan seolah-olah memaksa perusahaan ini untuk terbuka semuanya. Tidak harus sebenarnya dilakukan seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Yang ngibul sebenarnya itu adalah para haters yang khususnya ubanan, iya kan? Lalu kemudian yang Dede ya, yang pernah mengatakan terakhir membahas VTube tidak level dari YouTube-nya dia kan, dia hapus semua YouTube-nya. Lalu saya berkomentar terakhir, dia bilang begini, siapa sih kamu? Dema Hendrik, saya nggak kenal kamu. Padahal saat itu dia pernah membahas saya dari videonya dia, iya kan? Ngaku-ngaku, oh ini saya kenal dia baik saat itu kan. Lalu video yang dalam komentarnya itu mengatakan siapa kamu, ya? Saya nggak kenal. Lalu memang tidak membahas lagi VTube di dalam channelnya, tetapi di Facebook, di media sosial yang lain tetap membahas VTube. Dia membakar topinya VTube, ada gambar VTube dengan bajunya yang ada logo VTube. Lalu dia sempat ngomong gini, lihat ini Dema Hendrik, tukang orjen tunggal di gereja. Saya ketawa aja lihat. Aduh. Siapa bilang saya tukang orjen tunggal? Pemain kondangan kali ya. Saya tuh justru tidak terlalu ngerti kalau orjen tunggal. Ya dia gak lihat permainan saya kan, karena dia hanya dengar opini orang. Itulah kalau orang hanya berkomentar tidak melihat video-video orang lain. Ya nggak apa-apa lah, itu pemahaman dia ya. Cuma saya mau sampaikan sampaikan ini karena pernyataan-pernyataannya itu kadang-kadang seperti apa ya, bersandiwara gitu kan. Teman-teman sudah tahu lah dia. Waktu videonya terakhir, saya tidak akan membahas lagi VTube tidak level apa dan lain-lain. Saya bilang, lu bersandiwara apa lagi? Dan betul ternyata dia masih bahas di channel-channel yang lain, bahkan menyebut nama saya Dema Hendrik. Ya siapa lagi kalau bukan saya kan? Dia bilang dia nggak kenal. Di waktu dia bakar baju yang berlogo VTube, dia sebut-sebut nama saya, katanya nggak kenal kan? Nah, ya itu nggak usah ladeni lah orang-orang seperti itu. Saya hanya meluruskan bahwa pernyataan-pernyataan para haters itu memang miris. Selalu menuduh orang padahal dia nggak sadar mereka yang lakukan. Ngibulnya, khususnya yang si ubanan itu, ngibulnya minta ampun. Tidak terbukti kan yang dia ngomong, termasuk Siu. Tunggu aja, mungkin malam ini di blok semua. Akan ada dihubungi wifi semua di blok. Coy, DHI masih menambang cryptocurrency abad ini, ya. Lalu hasil tambangan saya berjalan mengumpulkan nilai dalam bentuk koin. Lalu saya cairkan, saya WD, landing aja, tidak sampai 5 menit udah mendarat. Ya, itu aja saya mau sampaikan buat teman-teman yang selalu melihat saya, ya. Anda melihat dan Anda menilai siapa yang waras, siapa yang suka ngibul. Iya kan? Kalau kami di VTube itu karena kami orang di dalam VTube mengetahui. Sekarang dia membahas tentang VPlus katanya. Aduh coy, saya bilang untuk para VTuber nggak usah lihat lah. Itu hanya cari-cari viewer, kasihan kan. Kalau nggak membahas VTube, drop viewernya dengan subscribe 100.000 katanya. Aduh, memalukan. Tidak 8 jam tidak sampai 1.000 kalau tidak bahas VTube. Ya. Kalau aplikasi lain, aduh drop. Makanya itu VPlus, VTube, comot-comot, wah, leader-leader dilaporkan. Nggak terbukti kan. Dulu pernah mengatakan bahwa saya akan laporkan ke Mabes, video-video lamanya kan. Saya akan laporkan VTube ke Mabes. Mana ngibulmu?
Waktu Fitup di take down, datanglah kepadaku yang dirugikan. Tidak ada yang datang kepada dia. Kenapa? Ngibul. Tidak ada dasarnya, tidak ada kebenarannya. Hukum manapun tidak ada bisa bela dia seperti itu. Membahas aplikasi dan perusahaan orang dari luar. Katanya cerdas. Jadi mencari-cari sensasi supaya ada viewer. Itu aja yang dia lakukan sebenarnya, ya. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Anda mengetahui siapa yang ngibul sebenarnya. Fitup melewati proses PSE, PMSE, normalisasi. Tidak terbukti haters kan? Fitup bisnis tipu-tipu. Justru mereka berupaya untuk menutup karena mempertahankan reputasi dia. Katanya cerdas. Lalu Siu, dia mengatakan, tunggu saja malam ini. Udah berapa hari yang lalu, mungkin 1 minggu. Sampai sekarang masih bermain Siu coy. Masih mendarat, masih dibayar. Siapa yang tidak mau sebuah aplikasi kita dibayar hanya dengan berjalan kaki? Siapa nggak mau di masa pandemi? Jadi teman-teman, kalau Anda mau main Siu, silakan gunakan tautan yang saya ikutkan di deskripsi saya, tapi bukan paksaan, ya. Kalau Anda mau sukses, bukan paksaan. Tinggal belajar aja di YouTube. Ada banyak YouTuber yang membahas tentang Siu, ya. Jadi saya nggak paksa mau masuk mau tidak, terserah. Yang penting saya mau berjalan kaki bersama Siu, menambang, lalu dapat koin SCW, lalu bisa saya jual. Gitu. Itulah era sekarang. 4.0. Buka diri, jangan nutup diri, jangan konservatif. Apakah Anda mau jual gorengan yang disarankan oleh Ubanan? Modalnya 2.500.000, coy. Belum bahan-bahannya. Oke, Sadema memberkati Anda semua. Sukses dan salam.